Selamat sore semuanya. Jadi kita akan bahas FOMC. FOMC itu normalnya adalah two states of delivery, bisa selalu, bisa tidak. Artinya apa? Artinya candle M1 saat jam 2 New York, 2 PM, New York session, saat jam 2, ya candle M1-nya jam 2, itu high sama low-nya bakal keambil. Jadi kalau misalnya bias kamu bullish, berarti kamu mau lihat low-nya keambil, lalu nanti reverse ke high-nya, candle M1-nya jam 2. Dan sebaliknya, kalau bias kamu bearish, berarti yang kamu mau lihat adalah sweep atas, lalu lempar ke bawah. Nah, sekarang lihat base structure. Di H1, ya kita punya gap di sini. Ya, kita punya gap, kita juga punya inversion fair value gap di sini. Dan harga naik, bikin relatif low 1, 2, 3, seperti ini. Dan naiknya itu tanpa fair value gap buy. Jadi ini bukan shift in market structure untuk naik ke BSL ini. Nope. Ya, jadi kamu tunggu sampai jam I think sekitar jam 1.50-an, karena newsnya mulai jam 2, dan kamu bakal lihat, ya. Nah, F FOMC itu sangat menyebalkan, karena dia beda sama news lainnya ya. Kalau news lainnya itu dia hanya sekali tembak, beres. CPI 730 beres, NFP 730 beres, 730 jam WIB. Nah, FOMC ini enggak. Dia ada permainan dari dia good afternoon, baca report, terus sesi tanya jawab dengan wartawan. Itu durasinya biasa sampai sejam setengah. Ya, jadi jam 2 itu adalah Judasnya, nanti 2.30 itu baru real move-nya. Starting 2.30 biasanya. Dekat-dekat tuh 2.30, nggak harus exactly. Boleh 2.25, 2.24, pokoknya setelah selang waktu setelah jam 2, itu barulah real move-nya ke bawah. Sorry, baru real move-nya itu berjalan, sesuai bias kamu. Ya, jadi tanpa langsung ke F1, untuk membedah. Oke, ya. Nah, ini udah mau jam 2. Ya, jadi kamu lihat di atas ada equal high, ya, di bawah ada relative equal low yang empuk sekali, banyak sekali. Nah, itu adalah candle FOMC-nya. Nih, nah ini. Kamu lihat, ya, dia sweep bawah dulu kan? Ya, tapi kita biasa kemana? Kita biasanya mau ke bawah. Jadi, ini harus diambil, minimal. Apa tandanya kalau itu misalnya nggak mau diambil? Bisa nggak itu diambil? Itu nggak diambil? Bisa. Tapi tahu nggak kenapa itu bakal diambil? Saya beri kamu 10 detik. Logik ini mudah sekali. Kenapa itu bakal diambil? Saya beri kamu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena nggak ada FVG cell. Easy. Jadi, algoritma mau short di mana? Ya kan? Jadi, satu-satunya cara untuk yang nge-short adalah dia collect liquidity di atas. Oke? Jadi, kamu tunggu itu keambil, baru kamu cari sell. Oke? Notice harga naik, nggak ada fair value gap buy. Ya. Dia tembak, langsung lempar ke bawah. Jam berapa? 2.30. Apakah ini waktu untuk distribute? Yes. Tinggal tunggu fair value gap-nya kebentuk. Karena itu baru setengah shift-nya. Belum ada FVG. Ya, masih belum? Masih mau ada FVG? Sabar. Nah, itu that udah ada FVG. Dan kita ada di makro. Ya, kamu mau langsung entry di sini boleh. Entry pakai order block. Jadi harapannya ada saat makro langsung lempar ke bawah. Karena gap ini nggak diisi, berarti turunnya bakal kenceng sekali. Bakal tiang, hitam, tebel, tebel, tebel. Tapi juga boleh limit di sini. Yang penting apa? Kamu entry di sini, SL kamu taruh di situ. Itu adalah entry dari eh, makro seperti ini. Ini harusnya udah nggak diambil lagi. Karena hak itu udah keprotek. Ya, nah M-nya tinggal ke bawah. Ya, kamu boleh M ini yang paling dekat di sini, easy satu, benar satu seperti ini, atau benar-benar full extension yang tadi, yang di bawah itu. Oke? Nah, ingat kalau misalnya harga hold di OB itu turunnya bakal kencang gila. Ya. Nah, harga turun, ya, itu dia mulai turun, dan sorry. Nah, turunnya kencang gila kan? Kamu lihat, kencang banget kan?
Ya, jadi nggak selalu harus limit di sini. Kamu harus tahu kenapa harga itu perlu stop di order block. Karena jarak entry kamu dari OB ke sini itu dekat sekali. Cuma beda sekitar 20 pips. Daripada kamu paksa, ya udah. Kan memang sebenarnya kalau kita turun, itu FVG nggak perlu diisi. Ya dong, untuk menunjukkan bahwa dia turunnya bakal cepet gila. Also, di kiri, kita juga punya breaker di sini. Itu breaker kan? Yang hitam itu, lihat bodinya close di bawah breaker nggak? Close tepat, exactly, precisely di bawah breaker. Artinya apakah turunnya bakal cepat atau lambat? Turunnya akan sangat-sangat cepat. Ya, jadi ini adalah two stages dari FOMC. Jadi true move-nya itu baru dijalankan setelah 2.30. Tapi nanti ada kasus di mana ketika FOMC itu dia nggak, misalnya nih, misalnya contoh kayak tadi ya, itu kan ambil data low, tapi dia nggak ambil ke data high, dia malah turun ke bawah. Itu bisa nggak? Bisa. Dengan catatan satu, masuk gap sell. Ya ini kan, gap H1. Yang kedua adalah apa? Yang kedua adalah ketika dia udah ambil data low, tanpa ambil data high, itu tidak, itu ada FVG sell. Kalau tadi kan nggak ada kan? Betul nggak? Di M1 nggak ada FVG sell. Terus, karena ini gap H1, kamu bacalah di H1-nya. Gitu. Ya, dia close body-nya rapi, langsung lempar ke bawah. Seperti itu. Nah, pakai M15 juga boleh. Jadi gini, itu kan gap H1 ya. Kamu boleh ke M30, ya, boleh ke M15. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah body di LTF itu juga rapi. Nah, ini kamu udah lihat nih, candle ini rapi nih, closing-nya. Jadi, bayangin setelah dia pump up ke atas, bantai liquidity, tapi bodinya masih close di dalam fair value gap sell. Artinya apa? Algoritma menilai bahwa fair value gap ini masih menjadi ideal area untuk cari apa? Cari short. Gitu, ya. Kamu ke M5, kalau di M5 dia memang ada noise-nya nih. Ya, jadi nggak perlu perfect kayak M15 closing dalam, M5 closing di luar. Jadi harus gimana? Ya ambillah M15 karena lebih tinggi time frame M15. Seperti itu. Ya, dan kamu jangan lupa, ya, FOMC itu sifatnya apa sebenarnya? Nggak pernah merubah bias HTF kan? Jadi kamu remind ulang lagi, kalau mau turun kenceng, ya, itu apa? Kamu harus lihat ke hampat lagi. Nah, ini adalah hampat. Kalau dia mau turun, ya, mau bantai ke low ini kek, atau ke low ini kek, itu harus apa syaratnya? Ya, gap ini di inverse. Cuma itu, nggak ada cara lain lagi. Karena kita masih punya week ini nih. Tuh, ya, kita punya area ini. Itu adalah area inefisiensi yang bisa menahan harga untuk turun. Nah, harganya tidak kena 0,5 kan? Artinya apa? Extremely bullish. Seperti itu. Makanya kamu jangan catch setiap move di market. Capek, susah kamu. Soalnya apa? Lu nge-short di London. Terus harga kasih turun gila. Buar, 200 pips. Lu pasti nggak akan TP. Karena nanti di pemikiran kamu adalah, ya udah, New York kayaknya bakal lanjut continuation deh. Harapannya adalah bisa turun either 50 pips lagi, atau turun let's say 100 pips lagi. Seperti itu. Jadi nggak objektif, itu udah menjadi subjektif, dan itu bahaya sekali. Gitu loh. Ya, intinya adalah, kalau kamu nge-short TP-nya ujung bumi, pikirin ulang, mungkin nggak? Gitu loh, cuma karena ada satu BPR, atau mungkin cuma karena ada FVG cell yang kebentuk dihampat, langsung gold itu, kok gold sih, langsung NQ itu bakal guling-guling ke bawah. Sesimpel itu aja cara pikirnya. Mungkin nggak? Itu nggak mungkin, guys. Nggak mungkin sekali. Apalagi kayak, oh, apakah langsung ke sini? Nggak, nanti. Ya, oke, nanti. Sabar, itu pasti ada waktunya. NQ bakal ke situ. Ya. Nah, ini adalah proses engineering liquidity. Satu, dua, tiga. Artinya apa? Ya tinggal tunggu, sabar aja. Nanti pasti bakal keripit polanya. Contoh, di sini. Ada Ratifico low, ya. Naik ambil BSL, turun, bantai bawah. Sama.
Ini udah pertama, tinggal tunggu, sabar aja. Nanti pasti ada waktunya kok. Kamu tunggu price action-nya mulai bagus, buat kamu cari short. Seperti itu ya. Jadi keep in mind, kita NQ ada di sini nih ya. Ini very suspicious sekali. Low ini. Tapi bukan berarti kamu nge-short sekarang ya, enggak. Kapan baru mulai boleh nge-short? Kalau harga udah close di bawah gap ini. Itu adalah tanda kita akan mulai turun ke bawah pelan-pelan. Pemicunya apa? Yang mungkin tarif, mungkin perang, dan sebagainya. Oke?